Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan uh, live bareng sama Umi, ya Umi Wipi, yang saya kira semua orang sudah kenal sama beliau. Beliau adalah uh, penceramah agama, komunitas yang cukup besar membernya, dan ini kita akan bahas uh, tentang kegiatan beliau. Siapkan untuk kita semua. Baik, sebentar lagi nampaknya akan masuk. Ya, Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bi. Mohon maaf nih, ibu-ibu dulu di dapur. Sehat, Iya, sehat Pak Bi? alhamdulillah. Ya, Rasanya udah setahun lebih kita nggak ketemu ya, Umi ya. ya betul. Masya Allah. Iya, iya. Apalagi sekarang COVID udah nggak boleh kumpul-kumpul ya, Umi ya. Iya, jadi biasa ada pengajian, ada majelis taklim, jadi akhirnya sekarang semua serba di rumah, Pak Bi. Iya, Tapi insya Allah nanti eh, banyak hikmahnya. ya. Majelis Tamlim kan bisa lewat Zoom atau lewat aplikasi Hmm. uh, telekonferensi yang lain ya, Umi ya. Ya, ya, betul Baik, Pak Bi. tadi saya baru buka sedikit, mencoba untuk memperkenalkan Umi. Pastinya nggak lengkap, lebih baik Umi sendiri yang memperkenalkan diri. Iya, Dari orang udah pada. ya, ini kegiatan Umi sehari-hari, dakwah dan segala macam. Kita semua ngikutin dari Instagram Umi. Nah, sekarang mungkin perlu dikasih tahu, di samping melakukan dakwah, apa saja yang dilakukan oleh Umi dalam kegiatan sehari-hari. Monggo silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum buat followersnya Pak Bi dan follower saya. Salam, salam kenal. Saya dakwah ya Pak Bi ya. Mungkin hari-hari Ya, bisa dibilang setiap hari keluar mulai start itu jam 9 pagi karena pagi saya harus urusin anak-anak dulu, antar sekolah mereka. Baru kalau sudah selesai urusan umatnya baru pulang. Jadi ya sudah menjadi ibu rumah tangga lagi gitu, iya, meninggalkan iya. eh, meninggalkan apa ya atributnya, jadi sudah kembali urusan anak-anak gitu Pak Bi. Dan Mhm. selain itu juga kan saya punya usaha gitu ya, jadi ya ngurusin usaha aja Pak Bi. Iya, iya. Em, ini ada yang ngasih tahu saya, Umi posisinya mundur sedikit supaya kepalanya nggak kepotong. Nah, gitu. Ya, Ini ya, ini suara karena saya suaranya bagus, suaranya kedengaran. soalnya Ini nanti kita akan edit untuk kita taruh di YouTube channel. Jadi eh, perlu pengambilan gambar yang cukup bagus. Nah, di samping dakwah, kegiatan Umi apa saja? Eh, apa namanya? Usahanya apa saja? Saya lihat ada kosmetik, ada kue, ada macam-macam. Ya. Monggo silakan. ah, ya. Gini Pak Bi, sebelumnya saya dulu tidak pernah buka usaha. Usaha pertama kali dulu sewaktu masih ada almarhum itu justru saya mensupport almarhum waktu itu masih apa ya dengan Koko UJ-nya gitu dan terkenal dari itu. Iya. Waktu itu karena beliau sering dakwah, akhirnya harus memerlukan pakaian. Jadi saya berinisiatif saya bikin sendiri gitu, saya cari bahan sendiri karena buat buat beliau nyaman dipakainya. Akhirnya setelah bikin kok orang pada suka, jadi akhirnya dari situ mulai produksi, mulai mencari pegawai tukang jahit itu ternyata nggak mudah gitu setelah punya
konveksi itu ternyata nggak mudah gitu. Yang akhirnya saya kewalahan, diambil alih. Adalah salah satu desainer yang mengambil alih itu, dan ada seorang pengusaha juga yang mengambil alih itu. Jadi Uji hanya menjadi brand. Dari situ ya nggak ada kegiatan apapun. Kalau sekarang yang saya jalani, awal dari saya mulai usaha itu sebenarnya setelah saya hijrah, Pak Bi. Jadi setelah saya mengalami jatuh bangun lah gitu ya, dan setelah saya hijrah, saya memutuskan umroh tahun 2017 yang akhirnya saya harus memutuskan bercadar. Dan dari situ setelah hijrah ternyata justru ujiannya Masya Allah gitu. Semua jadwal-jadwal saya di cancel gitu ya. Yang sudah ada semuanya tertutup di luar kota semua di cancel karena mungkin orang menganggapnya cadar ini terlalu ekstrim atau aliran apalah teroris lah gitu. Padahal ini sebuah perjalanan religius saya yang sebuah rasa malu diri saya, ketaatan saya kepada Allah. Tapi setelah itu akhirnya saya mengambil hikmah itu. 1 bulan itu off semuanya. Jadwal tidak ada, dan harusnya bulan depan saya harus mengisi sebuah Ramadan, udah dikontrak, tapi begitu pakai cadar akhirnya di cancel. Ya sudah, saya terima itu semua. 1 bulan disuruh ikro untuk berdiam diri di rumah, untuk membaca, melihat lagi, mungkin kata Allah nih, mau dilihat dulu nih, ini anak bener-bener nggak nih hijrahnya gitu kan, Pak. Jadi akhirnya tidak kasarnya gitu nih, ini bocah nih hijrahnya main-main atau enggak nih gitu. Aduh, tabungan ya kalau bisa dibilang cuma bisa buat makan seminggu, Pak Abi, itu saat itu gitu ya. Cuma ya bener-bener ini jujur banget sih. Bener yang banget gitu ya Allah. Ya memang benar, Allah dalam firman-Nya itu Allah mengatakan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki segala urusan hidupnya gitu, dengan urusan hidupnya dengan manusia dan segala macamnya. Ya, akhirnya saya mencoba untuk ya udah coba pasrah dulu deh gitu. Nah, setelah itu pelan-pelan janji Allah betul dibukakan. Pertama kali yang justru saya terkaget-kaget itu ada sebuah dokter yang datang ke tempat saya menawarkan saya untuk buat kosmetik dengan brandnya nama saya. Nah, itu saya kaget banget. Saya kaget, saya bilang, dokter saya ini bercadar gitu. Namanya sebuah kosmetik, kita jual kosmetik yang diperlihatkan wajah kita. Betul nggak Pak Bi? Wajah, ya? Betul. Lebih kepada bedak, krim gitu ya. Terus saya bercadar, lalu apa yang mau saya jual gitu. Nanti kalau nggak laku gimana gitu. Karena ketakutan saya juga nggak mau saat ada klien mengontak saya nanti rugi dan segala macamnya gitu. Saya nggak mau zolim. Tapi pakai brandnya ini, pakai artis ternama sekalipun, kalau Allah nggak bikin laku, nggak akan laku gitu. Jadi ini bukan karena umi pipiknya, tapi saya yakin Allah yang akan ngasih rezeki dari usaha ikhtiar saya ini. Nah, dari situ saya kaget gitu Pak Abi, kaget banget, dan saya pikir, wah ini rezeki nih, ini benar-benar yang ya ini jawaban dari Allah gitu. Dari situ akhirnya pertama kali saya buka usaha ya kosmetik itu, dan alhamdulillah sudah begitu launching 60 distributor dari seluruh Indonesia ikut gabung gitu, dan distributornya gitu. Dan yang kedua akhirnya bertemulah dengan Pak Abi. Banyak sekali Pak Abi menawarkan sebuah produk dari UKM-nya, dan boleh juga nih Pak Abi. Saya berterima kasih sekali. Dari situ akhirnya ya saya percaya diri lah Pak Abi dengan nama saya. Maksudnya gue ini siapa sih gitu kan gitu Pak Abi. Jadi banyak ilmu dari Pak Abi gitu, bagaimana Pak Abi mengajarkan saat itu setelah dari hasil curhatan, dan saya masih ingat sekali itu, Pak Bi, saya itu hidup nggak mau punya utang sama orang lain gitu. Dan Pak Bi juga mengatakan saat itu, yang sampai sekarang saya masih ingat Pak Bi bilang, saya juga nggak mau nanti anak laki-laki saya berdiri di atas pusara saya menanyakan
ayah saya punya hutang, wah di situ saya jelek banget nih. Saya bekerja keras sendiri dengan anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nih hidup saya sampai yang hutang gitu. Sebisa mungkin saya harus ikhtiar karena Allah kan mengajarkan kita, menyuruh kita untuk berikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal kan gitu Pak Bi. Bukan tawakal dulu tapi nggak Ya. mau ikhtiar. Allah meminta kita berikhtiar dulu baru tawakal. Ikhtiar dan tawakal perintah dari Allah. Ikhtiar Allah perintah Allah kepada jasad lahiriah kita. Tapi kalau tawakal perintah Allah kepada hati kita kan gitu. Hati Jadi kita. di situ Ya. jadi di situ saya Bismillah deh gitu, gimana pun caranya. Dan saya masih ingat nasihat almarhum ayah saya. Ayah saya pernah mengatakan, jangan pernah kamu hidup dari belas kasihan orang lain. Kamu punya otak, kamu punya tangan, kamu punya kaki, minta belas kasihnya Allah, kamu usaha. Bawa kekuatan tangan dan kaki kamu untuk minta belas kasihnya Allah, karena Allah Maha Pengasih. Dari situ saya pas ketemu Pak Bi, ya saya makin semangat gitu. Ayolah Pak Bi, mana aja yang mau gabung deh gitu. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Emang kita bertemu 2 tahun lalu ya, kira-kira Umi ya. Terus kemudian Umi Lebih ikut workshop, lebih ya, ikut workshop bisa bikin brand dan semakin memahami pentingnya personal brand dan kemudian jadi ternyata bisa dijadikan brand, jadikan merek untuk betul. produk Umi kan? Ya, Dan yang apa pertama kali saya ditawarin untuk ikut workshop Pak Bi itu saya sebenarnya nggak percaya diri Pak Bi, karena teman-temannya kayaknya ini semua pengusaha-pengusaha semua gitu yang udah ngelihat sana sini, masih yang apa mendalami gitu kan. Tapi ya akhirnya begitu lama-lama Pak Bi mengenalkan, dengan cara Pak Bi berdialog, berbicara, jadi akhirnya nyampe gitu, nyampe ke ya, diri saya. Memang kita ingin membangun sebuah brand itu harus percaya diri dulu yang kita bangun gitu. betul, Yang kita betul, punya betul. Karena pembeli itu membeli karena trust, karena ada rasa percaya. Nah, trust-nya itu ya, kepada orangnya atau kepada produknya, kan itu. ya Kalau percaya betul. pada produknya, berarti produknya itu yang dikasih brand. Kalau percaya pada orangnya, maka orangnya yang harus membangun brand. Nah, kebetulan Hmm. kan personal brandnya Umi sudah kuat. Sehingga ketika ditempelkan ke produk apapun, itu ternyata menambah kepercayaan. Itu tidak melihat pakai cadar atau terbuka, karena bukan itu yang dijual. Yang dijual adalah trust, kepercayaan orang kepada Umi yang dilekatkan pada produknya. Nah, itu kekuatannya di situ. Nah, kalau untuk kosmetik bisa, kenapa nggak bisa untuk produk yang lain? Makanya waktu itu saya tawarkan, gimana kalau kita bikin kue, kemudian kita coba jalan bareng-bareng. Saya malah jadi resellernya Umi, kalau nggak salah. Keribetannya ya Pak. Dan Iya, saat itu luar biasa. Kedua usaha yang kedua itu adalah kue ya Pak Bi, kue Umi Pipik itu ya. betul, betul. Dengan kemasannya, kebetulan saya lagi nggak ada nih di sini. Dengan kemasannya yang dibikin Pak Bi, simple, apa namanya, hanya kotak hitam gitu, kotak hitam aja ada tulisan. Dan itu bikin orang ini kue apa ya? Tapi apa namanya? Ya, Bikin orang penasaran gitu. lewat sini Pak, lewat sini. Ya ini ada yang datang untuk masang IndiHome, jadi agak ada gangguan dikit. Uh, ini saya mau tunjukkan kuenya Umi ya, yang akan dijual nanti untuk Lebaran. Nah, ini kue Lebarannya Umi. Nah, itu Kita commission ada, ya Pak Bi ya. Nah, itu ya, commission nih. Ini ini idenya Pak Bi juga nih. commission. Ada juga ini. Karena kalau orang Lebaran kan pasti nyari kue Lebaran ya. Nah, ini Iya, kue pesannya juga Umi dari Pipik. Pak Bi.
Tapi sudah bantuin saya. Ya, siap-siap. Dan adanya COVID-19 ini, apakah ada kegiatan yang terganggu? Otomatis nggak bisa ketemu orang lagi ya. Sekarang Ya. nggak bisa ketemu, jadi otomatis dilakukan semuanya lewat online. Bagaimana dengan produknya Umi? Jadi apakah masih tetap jalan, gitu? Tetap ada orang yang mengambil atau gimana? Ya, kalau produk sih alhamdulillah nggak terganggu Pak Bi, karena memang kita kan jualannya online. Jadi kirim-kirim, hanya yang terganggu mungkin masalah pengiriman saja, karena kalau untuk di Ya, luar ya. kota kabar, karena kan maskapai itu membatasi penerbangannya gitu, jadi nggak Betul, bisa betul. sampai hanya itu sih. Tapi kalau pemesanan sih insya Allah nggak ada yang terganggu gitu. Cuma kalau kegiatan di luar ya pasti nggak bisa, dan Ya. tim pun juga di rumah gitu ya, itu sih, jadi nggak ngerasa terganggu. Cuma memang agak butek aja nih. Butek biasa saya tiap hari dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, terus bertemu orang. Saat bertemu orang itu punya kekuatan tersendiri gitu Pak Bi, karena orang pasti ketemu, jabat Ya. tangan, doakan. Nah itu power sendiri buat saya, dibanding saya harus memilih, ada panggilan saya harus memberikan kajian di sebuah televisi. Nah itu justru saya kaku di situ, saya nggak bisa gitu. Karena apalagi kalau lebih banyak di settingnya, nggak boleh bicara ini, nggak boleh bicara itu, jadi kayaknya nggak keluar semua. Tapi saya lebih lebih banyak senangnya malah justru dari masjid jabatan berdosa-dosa. Jadi itu yang apa namanya membuat saya, aduh ini COVID, ya Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat. Ya, nah dengan adanya COVID-19 ini, semua orang dipaksa untuk tinggal di rumah karena itu adalah aturan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran dari penyakit ini. Nah, Ya. dengan tinggal di rumah, saya mengalami sendiri nih. Kalau tadinya saya di kantor itu memberikan solusi kepada teman-teman di kantor, kalau di rumah ini saya memberikan solusi apa? Jadi rasanya tidak berdaya apa-apa kan. Apalagi kemudian karena kantor tutup, penghasilan tidak ada, otomatis kita merasa kayaknya nggak ada harapan lagi nih. Nah, pada saat-saat seperti ini, para pria yang merasa down, itu apakah ibu-ibu atau istri-istri ini siap untuk mengambil alih tugas, walaupun tidak 100% nih Omi ya, untuk kemudian membantu mencari nafkah dengan jadi reseller, kayak jadi apa, kayak menurut Omi gimana? Mau silakan. Banyak sekali sih Pak Bi yang DM ke saya atau ke admin saya, mereka bertanya buka reseller enggak, karena memang ya akhirnya mereka mau nggak mau mereka mengatakan bahwa ya suami saya sekarang ada yang di PHK, ada yang karena COVID ini jadi uh, mengurangi income-nya gitu. Jadi ya saya admin saya bilang ya membuka reseller gitu, dan saya pun sarankan saat ada yang DM ke saya gitu, mereka nggak pede dengan walaupun mereka ahli tapi nggak pede dengan usahanya, saya bilang coba aja berusaha, kan seperti saya dulu, saya juga nggak pede, cuma Allah meminta kita untuk berikhtiar gitu. Hasil selanjutnya ya serahkan kepada Allah gitu, mungkin bisa dari Ya. mulut ke mulut, sampai saya mempromosikan yang mau ayo yang mau dipromosiin di IG saya silahkan gitu, saya sampai mengatakan seperti itu gitu, karena ingin membantu karena efek COVID-19 ini, Masya Allah gitu Pak Wi. Ya, ya, ya. Ya, betul. Memang saya dan Ian dapat Mas reseller kayaknya. iya. Jadi, ya apapun kita usahakan, yang penting halal, bisa untuk ngasih makan anak Amin. istri ya. Padahal kalau dipikir-pikir,
Pak Pi kurang banyak apa temennya ya, di pengusaha yang besar-besar, kemudian politisi yang besar-besar juga, pengambil keputusan. Tapi saya memilih jalan ini karena saya pikir saya merasa lebih nyaman. Lebih nyaman Iya. kalau saya bergaul dengan teman-teman. Hampir 1,5 bulan di rumah, itu kami tidak pernah beli makanan. Karena Masya Ya, Allah itu kiriman dari mana datang. sama sama saya, Pak Bi. Jadi aku Ya rupanya banyak yang memikirkan nasib gurunya juga. Jangan-jangan nggak bisa makan gitu ya. Anyway, terima kasih banyak dari teman-teman atas kiriman-kirimannya. Hari ini masih ada kiriman lagi, ini ada kue lagi. Ini saya puasa tambah gemuk ini malah. Baik, Umi. Eh, tadi Umi sudah menjelaskan tentang bisnisnya Umi dan ternyata tidak terpengaruh dengan adanya COVID karena Umi sudah melakukannya secara online. Satu-satu yang ya, terpengaruh adalah dakwahnya karena tidak ketemu dengan orang dan padahal justru itu merupakan kekuatan dari Umi untuk kemudian bisa menyampaikan dakwahnya dengan baik. Nah, apakah Umi juga memikirkan untuk melakukan dakwah melalui online? Yang teleconference dengan Zoom misalnya? saya nih gaptek, Pak Bi. Jujur banget. Tadi aja nanya mulu sama Pak Bi nih gimana ya? Dari majelis-majelis atau kantor yang menginginkan saya untuk kajian online. Cuma karena saya ini bentar-bentar kalau lagi buka handphone, namanya ada bocah ya Pak, anak saya, ganggu lagi. Jadi ini tadi udah ngasih tahu ke anak-anak, Umi mau live, jadi jangan pada berisik. Biasanya udah main di kamar gitu, Bapak. Jadi akhirnya Yeah. ya udah di kamar gitu. Banyak sih yang minta, Yeah. cuma saya tidak semuanya saya penuhi, cuma hanya di majelis taklim saya aja di Instagramnya setiap hari saya kirim apa namanya ya satu hari satu ayat gitu aja sih. Ya, mantap, mantap.